أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini mengerjakan daripada amaliyah kita pembacaan salawat Maulid Al-Habsyi Simtud Durar, yang mudah-mudahan dengan kita dapat berkumpul bersalawat kepada Rasulullah ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasulullah, nantinya kita dikumpulkan oleh Allah beserta beliau di dunia dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita kembali menyambung pembacaan daripada kitab Az-Zahrul Basim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian daripada itu maka menaiki lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kelima. Setelah sampai maka meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu membukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu dengan sambutan kehormatan dan dengan segala puji-pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih dalam perkara Mi'rajnya Rasulullah naik ke atas langit. Pada ini kesempatan kita baca bahwasanya Rasulullah itu sampai naik ke tingkatan yang kelima. Artinya menaiki Rasulullah akan tingkatan yang kelima itu adalah langit yang kelima. Pada ketika itu Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril alaihissalam mendampingi beliau. Seperti biasa ketika sampai di pintu langit yang kelima dan dijaga oleh malaikat penunggu langit yang kelima. Seperti biasa pula Jibril alaihissalam minta izin kepada malaikat penunggu langit yang kelima akan masuk ke tempat tersebut. Padahal Jibril alaihissalam adalah pimpinannya para malaikat. Bahkan malaikat itu banyak yang diciptakan daripada percikan air. Ketika sayapnya Jibril basah, itu percikannya banyak daripada halarnya Jibril, Allah telah jadikan malaikat yang banyak. Jadi riwayatnya ada malaikat itu dijadikan daripada percikan banyu inggih daripada sayapnya malaikat Jibril. Ada juga sebahagian malaikat itu diciptakan Allah daripada cahaya. Nah, padahal malaikat Jibril alaihissalam pimpinannya malaikat, cuma luar biasanya ketika memang sudah sewajarnya inggih ketika bahasa kitanya bertamu ke rumah orang. Nah, ketika itu yang ditugaskan Allah ada malaikat penunggu langit yang kelima. Jibril secara tawadhu luar biasa, bahasa kitanya merendah diri luar biasa. Inggih hakun haja jaka bahasa kitanya itu minta izin dahulu. Batakun dahulu. Karena sakahandak Jibril teman-tangan pimpinan. Mantangan kepalanya, mantangan misalnya napa nang dihormati oleh malaikat nang lain, lalu sakahandak Jibril lah kala.
Jibril hebat luar biasa lah. Nah ini memang macam itu Pak. Nangaran pemimpin sebenarnya adalah pembantu. Ujar bahasa Arab sayyidul qaum khadimuhum. Nang sebujurannya pemimpin satu kaum adalah pembantu bagi mereka. Bukan bahasa kiranya pemimpin sak handak mantangan dihormati orang sak handak kada. Nang sabujurnya pemimpin adalah pembantu. Nah macam itu. Teman kaum macam itu aja pian jadi presiden ya. Kalau ada jadi presiden di sini, kaum pian jadi pembantu bagi orang aja jadi pembakal. Camat, bupati, gubernur, ini kada sementangan jadi pemimpin sak handak menindas orang yang di bawah sak handak ingin memimpin maatur dan sebagainya kada macam itu. Sebenarnya pemimpin nang pas nang bagus itu apa? Inya pembantu. Kayak pacaranya orang lebih nyaman pada inya. Kayak pacarnya orang lebih hebat daripada inya. Kayak pacarnya orang diutamakan daripada inya. Itulah nang ngaran pemimpin sejati. Mudahan jadi pemimpin sejati berataan. Inggih nanyata pimpinan di rumah di dalam rumah tangga. Cuma itulah jangan sak anak seorang aja mantangan jadi laki, jangan inggih takuni bini inggih ikam nih misalnya lah inggih katuju apa makan nih kada sak anak seorang aja makan mantangan seorang katuju padas bini lah berhiraan kan kada itu karena kada bagus pemimpin itu. Pemimpin itu harus mengutamakan orang lain. Nah inggih padahal sawan ini kada tapi katuju pang misalnya inggih nang pina apa ngarannya nang pina bajarang-jarang tuh makanannya cuma ngaran bini katuju aja nyaman kita. Berarti berkorban perasaan sudah. Ya Allah kenapa gerang pemimpin. Nah itulah pemimpin nang bujur. La sayyidul qaum khadimuhum. Macam itulah inggih insyaallah mun macam itu biar rami aja tuh. Nah ya Allah inggih rami ngarannya teh rumah tangga rami, inggih bermasyarakat rami ya Allah. Nah inggih bernegara rami amunnya kawa nang pemimpin itu menjadi pembantu bagi rakyatnya. Wah hebat. Nah ya bisa kalau banyak katuju nang rakyatnya kayaknya banyak katuju orang usai yang ala inggih kada lakian aja ada binian aja bahkan banyak kenapa gerang karena inya suka membantu tadi. Nah inggih terus. Nah itulah malaikat Jibril alaihissalam tadi minta izin Jibril untuk naik ke atas saat masuk ke pintu langit yang kelima tadi. Lalu apa? Ditakuni siapa ikam aku Jibril lawan siapa lawan Muhammad sudah disuruhkah? Sudah disuruh dari malaikat Jibril. Lalu masuklah malaikat Jibril alaihissalam. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu akan Nabiullah Harun alaihissalam. Maka memberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Maka membalas salam olehnya beserta segala kehormatan dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat Rasulullah akan segala malaikat isi langit itu terlebih banyak dan terlebih besar daripada malaikat langit yang keempat dengan memberi segala warna tasbih dan tamjid dan ta'zim bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalinya di ketika Rasulullah masuk ke langit yang kelima di sana ada Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun itu dang sanaknya Nabiullah Musa atau bahasa kitanya Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Nah sebenarnya macam itu cuma kakak apa? Kakak saumat lah jadi kada sabapa nih lawan Nabi Musa. Nah jadi inggih badang sanak sama dang sanak sa ibu lah lawan Nabiullah Musa tatoha Harun pada Musa. Nah inggih nah cuma Harun ini jadi sampat bahasa kitanya damai-damai aja karena lahirnya itu ketika belum ada lagi pengumuman bila ada lalakian jar Firaun bunuh ya alamnya adalah anak lalakian mati aja. Kenapa kan karena Firaun tak mimpi sudah diberi isyarat kisahnya pacangan kerajaannya hancur oleh seorang anak lalakian. Nah Nabi Harun ini sebelum itu lagi kalau Nabi Musa kan pas waktu nang papanasannya itu. Nah ini peraturan itu lahir Nabi Musa. Nah ini amunnya Nabi Harun sebelum itu lalunya santai-santai aja. Nah Nabi Harun Nabi Harun itu
jaka bahasa kitanya nya pasti tak kisah Musa tak kisah Harun nya berdua terus nah ini cuma bahasa kitanya karakternya itu beda. Kalau Nabiullah Musa orangnya tegas, kalau Nabiullah Harun orangnya lemah lembut. Nah itulah inggih lemah lembut. Nah inggih yang di sini kisahnya tuh ketika Nabiullah Musa alaihissalam hendak inggih munajat di Gunung Tur Sina kan kaita. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam munajat di Gunung Tur Sina inggih yang mana niatnya adalah hendak bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala karena bukan makamnya tiada Allah taala berikan, cuma apa, cuma Allah taala berikan akan mendengar kalamnya Allah nang laisa kamitslihi syai'un. Nah lalu wa kallama Allahu Musa taklima. Nah inggih dan riwayatnya ketika Nabiullah Musa inggih mulai di Gunung Tur Sina, umat Bani Israel ini diserahkan oleh Nabi Harun. Jangan bahasa kita wahai Harun nadang sanak ulun. Nah ini umat aku serahkan lawan ikam, aku hendak munajat ke Gunung Tur Sina. Nah bahasa kita sudah karena dapat isyarat sebagainya tulak Nabi Musa tak tinggal Harun. Nabi Harun ini orangnya apa? Lemah lembut, kada tegas, kada beda karakter lah. Nah ini sama bujurnya. Nah ini sekalinya ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Musa, kaum Bani Israel ini memang Bani Israel ini mulai bahari sudah macal. Itu macal lah. Nah jauh bahasa itu macal Bani Israel. Nah inggih. Nah ini salahnya napa bayi ditinggalkan tadi napa sekalinya banyak iman para kaum Bani Israel nang rusak. Inggih kada ada lagi nang bahasa kita menjagainya, kada ada lagi nang bahasa kitanya nang membagusakan salahnya napa banyak nang rusak. Napa iman nang rusak? Napa menyembah patung anak sapi. Nah, kayak itu lah. Ada yang mengatakan anak sapinya, ada yang mengatakan patung anak sapi. Inggih. Kenapa jadi bisa? Kenapa jadi sampai disembah patung anak sapi tadi? Karena memiliki keajaiban. Kawa bertutur, kawa bepander. Inggih. Nang riwayatnya itu kenapa jadi kalau bisa bepander patung anak sapi tadi? Karena beri ya bahasa kitanya tuh disuapi napa dimuntung patung tadi akan bakas karajaknya Nabi, karajaknya adalah karajaknya malaikat Jibril. Siapa yang memberi makannya nang siapa yang menyuapi patung tadi adalah Musa As-Samiri ngarnya. Cuma sambatannya di kitab itu As-Samiri gitu ya. Ngarnya Musa juga. Nah, lah ingatnya Musa. Nah inilah nang baulah gawe. Karena Musa As-Samiri ini bahasa kitanya gaduhan Jibril. Nah, inggih gaduhan Jibril lah inggih. Ini lalu apanya diambilnya pas karatak Jibril tadi apa disulumakan dalam patung tadi disebepandir. Hebat Jibrilnya nah hebat. Nah, inggih lalu apa dituhanakannya, disembahnya. Nah, sapi kan banyak mewah ini menyembah sapi. Ya inggih yang menubuhan Hindu Buddha itunya sapi itu luar terhormat. Makanya di zaman Wali Songo kan karena tadahulu Hindu, tadahulu Buddha. Indonesia nih agamanya hanya Islam nih. Lalu apa waktu hari raya Kurban dilarang menyembelih sapi, napa kuda banyak. Mulih aja kuda. Ada lah yang bisa makan kuda lah. Ada bisa lah. Makinnya kuda nil maksudnya. Ada bisa lah. Padahal sahnya amun bahari ujar orang tua bahari hantu sabalah aja sabalah boleh sabalah kada aja lah. Padahal sebagian ya boleh. Nah, ini ada tak mau ada orang misalnya daging apa daging kuda aja orang aja makan ya. Nah, ada bapak boleh aja. Nah, lah jadi bahar itu orang kada mau lagi nang zaman Wali Songo kada mau menyembelih sapi kenapa garang menghormati sesambahan-bahannya. Nah, tai sapi itu diulah ubatnya lah. Makanya anu Bang. Dianggap buhannya terhormat. Ya lah inggih. Nah kembali, jadi ada namanya tadi Musa As-Samiri, gaduhan Jibril. Nah di sini banyak ulama mengartikan dari kisah tersebut. Artinya apa? Jangan sampai jangan bahasa kitanya tuh apabila sesuatu nang hibat lalu melahirkan nang hibat bisa juga ada. Jangan sampai sesuatu nang kada hibat misalnya lalu melahirkan nang kada hibat juga bisa juga hibat. Contohnya apa? Ya contoh kisah nang rancak disambut guru-guru kita apa? Seperti Jibril menggaduh Musa As-Samiri jadi kafir Musa As-Samiri.
Inggih adapun Firaun manggaduh Nabiullah Musa alaihissalam kayak Nabi Musa. Maka Firaun manggaduh. Nah manggadani Firaun. Nah artinya kayak itu juga. Jadi bisa aja bahasa kitanya tuh orang nang hebat lahir daripada orang nang biasa. Bisa banyak aja macam-macam. Banyak lah. Inggih banyak aja juga orang nang hebat sakalinya melahirkan orang nang kada hebat, bahkan orang nang maksiat. Kan'an anak Nabiullah Nuh alaihissalam ya kabar. Anak nabi tak, anak rasul kafirnya. Bahkan bawaan pulang kafirnya melawan kuitan nah pulang. Nah, jadi banyak aja. Jadi kembalilah. Ini sama-sama kita mohon Tuhan Tuhan nama Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqin imam. Minta juriyat nang salih dan salihah bagus. Walaupun kita ini kada saleh. Inggih aku adul lain saleh. Lah inggih kita ini kada wali. Lah kita ini kada alim, cuma tetap kita berharap juga kenapa garang? Karena Tuhan bisa saja menjadikan. Nah macam itu. Yalah cuma punya orang yang saleh itu anaknya saleh juga. Oh itu memang wajar. Inggih kuitannya alim, anaknya alim juga. Biasa aja itu. Ada sambil mangka itu. Lah inggih kenapa garang jaka ibat bajalan itu sadi marukoy aja. Jalannya sudah ada. Nah, sadi marukoy nyaman aja cepat aja satu mat. Anak jadi alimnya satu mat. Lain nang kita nang bahaya bahaya kalau sahabat dah. Nah inggih cuman apa insyaallah kau haji juga cuma tadi itu maksudnya talapah ya lah inggih kamu insyaallah ada berkat baguruan dan sebagainya mau aja alim mau aja saleh bukan bahkan kan bisa jadi wali ya lah inggih wali anak pangannya Jadi kembali. Jadi ketika ditinggalkan Nabiullah Musa, Nabiullah Harun ini memimpin daripada Bani Israel. Soalnya para kaum Bani Israel ini ingin banyak imannya nang rusak menyembah patung anak sapi tadi disembahnya. Nah, ingin bulik Nabiullah Musa bulik ingin mendapati umatnya macam tadi sarik lawan Nabi Harun. Oh iya nanti kacak Nabi Musa tuh janggut Nabi Harun janggut dikacak bukan Nabi janggut apa dikacak. Jadi dikacak Nabiullah Musa janggutnya saking jaka bahasa kita saking nang bakas aura nang marah di hatinya nih kenapa lah jaka bahasa kita sampai kayak ini umat kada ditangati kah kada dibagusakan jaka bahasa kita nyata inggih napa nang asalnya hirang janggut Nabi Harun itu jadi putih takutan nya. Oh Nabi Musa kan luar biasa nih hebatnya tuh yalah inggih luar biasa jaka bahasa kita aura kehebatannya tuh sampai-sampai jaka cuma putih janggut yang saking takutan. Oh Nabi Muhammad alaihissalam lah inggih cuma kayak itu bang sudah nyalain karakternya lah. Nah lalu apa pada waktu itu dibagusakan oleh Nabi Musa pulang imannya umatnya ini bahwasanya ini kada boleh ini nang bujur ini Tuhan nang kada pas itu musyrik itu syirik ngarannya lalu bertaubat. Nah inggih kada ingat ulun jumlahnya nang sampai jadi syirik tak. Nah inggih. Nah taubatnya apakah kayak umat Nabi Muhammad? Kada. Taubatnya dalam riwayat umatnya Nabiullah Musa di zaman itu taubatnya karena syirik. Nah apa tadi taubatnya luar biasa adalah dibunuh. Nah dibunuh. Taubatnya macam itu kada kita kada. Inggih banyak dosa inggih bertaubat menyamannya. Ya lagi asal menyasar, jangan lagi manggawi. Ya lah inggih, lalu apa? Diterima taubatnya dah. Ya lah, nah inggih. Namunnya Nabi di zaman Nabi Musa kada kawa. Kayak itu taubatnya. Inggih ketika mensekutukan Allah, maka taubatnya adalah dibunuh. Nah pada ketika itu dijalankan ya sudah. Jangan bahas kita hukumnya. Inggih ketika hendak dibunuh, inggih kan ada nang dibunuh, ada nang membunuh. Nang membunuh ini kada puron. Kenapa jika ada puron ada dang sanak, ada keluarga, ada kawan, nang cagar dibunuh nih, nang cagar dipagat gulunya nih. Lalu apa minta pengetahuan Nabi Musa wahai Nabi Musa nah kada puron kami nah ingin macam ini. Lalu apa Allah Taala utus kabut. Nah kada melihat lagi ya. Nah jangan bahas itu kawan dan sanak lah pokoknya pagat tuh bang hari ini. Kenapa kada melihat lagi kabut ada. Nah dikirim Allah Taala cuma apa diterima Allah taubatnya. Nah kan macam itu bang ya lah amun disiksa di dunia nih misalnya orang mau ambil harta orang ditatak tangan misalnya tah inggih kenapa jadi amun orang bisa membunuh orang dibunuh juga kan kisah sebenarnya nih inggih macam apa garang itu supaya di akhirat kada tanggung jawab lagi
Ya leh, inggih jaka bahas kita sakitnya sekali aja di dunia nih. Amun di akhirat bang tak ulang-ulang. Pagat tangan di akhirat tuh timbul pulang pagat pulang timbul pagat pulang lapahnya. Ya leh inggih, anak punya di dunia sekali aja. Nah istilahnya toh, jadi ada aja hikmahnya toh. Tuhan memberi hukum seperti hukum Islam supaya di akhirat ada tanggung jawab lagi bebas. Nah gitu oleh. Nah inggih. Itu Nabi Allah Harun alaihissalam lawan Nabi Allah Musa sedikit cerita itulah Nabi Harun. Nah jadi Nabi Allah Harun itu berada di langit yang kelima tadi. Kemudian daripada itu lagi menaiki oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah lagi ke langit yang keenam. Setelah sampai maka meminta Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu dibukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu beserta dengan sambutan segala kehormatan dan segala puji-pujian dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat oleh Rasulullah SAW akan Nabiullah Musa alaihissalam, maka beri salam oleh Rasulullah padanya, maka membalas salam olehnya serta segala kehormatan dan segala doa daripadanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saatnya didapat ketika itu naik lagi Nabi inggih ke tingkat yang keenam, inggih menuju langit yang keenam. Nah, inggih setelah dibukakan oleh malaikat penunggu langit yang keenam, melihat Rasulullah akan Nabiullah Musa alaihissalam di sana. Nah, jadi Nabiullah Musa itu berada di langit yang keenam. Nah, Nabiullah Musa alaihissalam luar biasa lah. Nah, inggih. Karena Nabi Musa itu pemegang daripada kitab Taurat lah. Nah, inggih hidupnya di zaman Firaun lah. Inggih yang mana? Inggih yang paling terkenalnya bahwasanya Nabiullah Musa itu setelah lahir 3 bulan, nah maka dilarutakan oleh ibundanya. Nah, inggih di Sungai Nil. Buaya benar Sungai Nil. Kalau ini lagi buaya yang paling terbesar, buaya Sungai Nil. Nah, ini sungai yang paling terpanjang di dunia, sungai bisa lah. Inggih lah itu kisahnya tah. Nah, jadi Sungai Nil itu inggih apa bahasa kitanya Nabiullah Musa dilarutakan oleh kuitannya umur berapa? 3 bulan. Cuma Allah Ta'ala ini skenario Allah Ta'ala nih ngaran kita ini beratan skenario yang ngarannya sudah diatur. Inggih sudah diatur jaka ibarat film itu kasetnya tuh sudah tuntung, tinggal memutar aja lagi. Nah, yalah jadi putarannya itu jadi menjadi kita kawa memahami ini pang sudah filmnya Allah Ta'ala sudah. Nah, yalah kita ini menjalankan aja lagi. Kita ini menjalani aja lagi padahal sampai A sampai mulai A sampai Z itu sudah jadi di Tuhan. Cuma kita kada tahu. Nah, karena kita kada tahu makanya kita ini berdoa, berusaha, berharap hal terbaik. Kenapa? Karena kita kada tahu. Padahal Tuhan tuh merubah lagi. Ya ke bahasa kita nyata. Nah, inggih. Nah, itu bang bahasa kita aturannya Allah Ta'ala ingin dilarutakan. Ibaya dilarutakan kenapa? Sakalinya tasinggah di muka istana Fir'aun. Siapa namanya nyambut? Siti Asia. Siti Asia ada lain adalah istrinya Fir'aun. Kenapa sempat jadi istri Fir'aun? Karena Siti Asia itu ingin berisian kuitan abah disiksa terus kuitan nih bisian abah disiksa terus. Lalu ujar Siti Asia ampih yang akan disiksa kuitan ku na apa nakam pinta ujar Fir'aun jadi biniku akun lah. Nah, itu istilahnya kadang bahasa kita handak pengasihan Fir'aun kada. Nah, jadi menyelamatkan kuitan nih. Nah, ya ingin disiksa oleh Fir'aun, diselamatkannya dengan bayaran akun jadi bini Fir'aun. Cuma kita jangan sampai nangaran Asia ini adalah salah satu istrinya Rasulullah kan dalam surga. Berarti dipelihara oleh Allah. Itu adalah. Nah, ini karena bahasa kita wah Fir'aun berarti ini bahasa kitanya sudah apa jangan utama gulagainya kada. Nah, ini mustahil. Ini Allah Ta'ala sucikan akan Siti Asia. Kenapa? Karena Siti Asia walaupun menjadi istrinya Fir'aun, cuma Fir'aun kada dikuasakan Allah Ta'ala mengumpulinya, kada dikuasakan Tuhan mendekatinya, kada mau.
Nah, jangan bahasa kitanya tuh lawan bibinian lain asa nafsu aja. Ketika lawan Asia ada kan kayak itu. Nah, dipelihara Allah kenapa garang? Karena Siti Asia adalah salah satu istrinya Rasulullah karena di dalam surga beserta Siti Maryam. Oleh nah dua itu. Bapak antinan karena di surga kisah nyata. Mudah-mudahan dapat undangannya kita. Lah itu yang paling rahmi karena di surga pengantinan Rasulullah pengantinan Gus saja rame. Ya lah ini begini Rasulullah nang orang yang paling hebat karena barang aja kita yang ke bahasa kita terus VIP yang berbawa bahasa piring ini apa? Coba di surga ya. Ada datang bahasa piring kita. Nah, inggih jadi Nabiullah Musa alaihissalam luar biasa lah inggih digaduh oleh Asia. Nah, lah inggih hendak kai bahasa kitanya Firaun itu membunuh Nabiullah Musa ketika halusnya. Cuma jar Asia amun aku na menggaduhnya karena aku padahi aku didik supaya ia menghormati ikan. Tanah aja ikan. Hendak dibunuh dah. Jadi kada jadi membunuh lah inggih. Sampai-sampai nang dicoba oleh Firaun, ujar Firaun amun bujur-bujur Musa nang kamu gaduh ini kada pacangan manyual lawan aku, kada pacangan mengganggu kerajaanku. Dicoba. Napa? Dicoba dengan pilihan. Satu pilihan ketika masih halus masih beting kaum yang bahasa kita tuh satu pilihan adalah papainan kakanakan. Satu pilihan adalah bara api nang panas. Nah, pada ketika itu Nabi Musa nang masih halus karena orangnya hebat, pintar, biar halus masih cuma pintar sudah. Inggih ketika diberi pilihan hendak mendatangi mainan kakanakan tadi indahnya bara api itu. Maka masih halus nih. Nah, inggih ujar Jibril jangan kasih ikam ke bara api aja. Nah, kenapa tadi? Berarti yang mulia Firaun yang punya pemainan berarti pintar. Pintar dibunuh aja cagar nih. Nah, ya lah inggih misalnya apa? Bara api disuapnya bara api Nabiullah Musa ketika halus. Nah, inggih ya ke bahasa kitanya ujar Firaun, oh berarti kada pintar ini. Ya lah memakan bara api ini berarti pas saja gaduh aja ngartinya pintar mah. Nah, padahal ditangati oleh Jibril. Nah, ini sampai kagana sampai dewasa. Nah, kisahnya sampai dewasanya lah berapa tahun lah. Ini halusnya aja sudah bahasa kitanya singgasana Firaun yang terbuat dari benang kokoh luar biasa ditinjak oleh Nabiullah Musa yang masih halus tajungkang. Hebat Nabi Musa lah. Inggih kajiannya hebat gancang berarti lah. Nah, ini cuma mengaji gancang itu kan tapi nyaman benar juga. Ya lah inggih kena pina motor tercelobok di kia orang. Yang kau mengaji itu mengaji sugih aja. Ya lah inggih artinya banduitan, awak sehat, bini banyak. Nah itu jangan nyamannya lah inggih. Nah itu sakit. Ya lah inggih kena di kia orang traktor lah tercampur di kia orang malam ada nyaman lah. Nah inggih. Aja. Nang paling besar lah yang ingin rancang kita dengar Nabiullah Musa itu mempunyai mukjizat tongkat. Nah itu oleh tongkat Nabiullah Musa. Nah tongkat Nabiullah Musa itu riwayatnya mempunyai dua cangkang. Nah itu adalah kayak akatikan berarti lah. Nah ini kenapa garang? Karena tongkatnya itu asalnya sagan bahasa kitanya mengembala dan sebagainya asalnya ternyata. Nah ini asalnya apa jadi mukjizat ini tongkat Nabiullah Musa alaihissalam lah. Ini yang pertama diantaranya adalah mengalahkan sihir-sihir daripada kerajaan Firaun. Nah yalah ini dihurang sihir tali jadi ular ada di sarang ular bujuran. Nah dimakaninya beratan tadilah inggih nya kayak itu yalah kabar kira tuh nabi-nabi itu rasul-rasul itu Allah taala berikan mukjizat sesuai kaumnya. Nabiullah Musa itu di zaman itu kaumnya ahli sihir. Lalu mukjizatnya bang macam kayak sihir juga macam cuma bujuran kan itu. Nah kan itu inggih Nabiullah Isa alaihissalam kaumnya itu inggih adalah ahli pengobatan hebat. Ini pengobat-pengobatan yang luar biasa. Napa mukjizatnya kawa bukan sekadar menyembuhkan orang sakit Nabi Isa bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh hebat lagi. Nah nyala inggih macam itu. Jadi sesuai lah Nabi kita Muhammad di zaman beliau itu orang padanya hebat maulah kata-kata bagus, kata-kata syair, kata-kata bagus-bagus lah. Nah inggih zaman
zaman itu. Lalu ada Al-Qur'an yang lebih bagus lagi daripada syair-syair tadi. Nah, itu mukjizat jalan. Nah, jadi macam itulah, jadi sesuai zamannya, sesuai kaumnya, itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampai nang mukjizatnya adalah membelah lautan. Aduh, mendengar kisahnya kada dapat bang bukunya le. Inggih padahal ketika Fir'aun menganjar daripada rombongan Nabiullah Musa, padahal ketika sudah Nabiullah Musa nih sudah di tengah, sudah di tengah, buan Fir'aun ini kada hendak menyeberang. Ujar Fir'aun ini pacang mati ini. Inggih kada hendak menyeberang ini. Cuman apa? Kudanya nah hendak. Nah, kudanya jabas kada katangatan kudanya hendak benar. Inggih kenapa garang? Karena kuda Fir'aun ini nang gagah-gagah dan kuda laki bertaat. Nang kuda bini itu buah Nabiullah Musa. Nah, kuda bini. Jadi laki ini gitu bang, sudah biarpun nyawa taruhannya ya dikejar-kejar. Nah, ya itulah laki. Itu juga kudanya Fir'aun. Jadi kenapa? Jadi hakun aja pada Fir'aunnya. Jadi Fir'aun ini pecah matian kita. Usia banyak ke tengah, tatangkup pinya. Nah, kayak itu. Nah, ini cuma kada kudanya nang mati. Nah, macam itulah kisahnya. Ada macam itu kisahnya lah. Lalu binasa di Lautan Merah kisahnya. Nah, itu mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagiannya. Jadi Nabiullah Musa itu ada di langit yang ke-6 tadi. Maka melihat oleh Rasulullah akan segala malaikat isi langit ke-6 itu terlebih banyak dan terlebih hebat dan terlebih warna memberi tasbih dan takdis dan ta'zim bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah terus banyak malaikatnya, mulai langit pertama sampai ke langit kedua banyak pada langit pertama. Sampai ke langit yang ketiga lebih banyak lagi. Sampai langit yang keempat lebih banyak lagi. Sampai langit yang ke-6 tadi lebih banyak lagi. Makanya malaikat ini Allah Ta'ala aja yang tahu jumlahnya. Nah, kenapa karena saking banyak. Yang pertama dulu malaikat itu, ini bahasa kitanya kadada mati. Nah, ya kadang mati ya ada ini makanya banyak. Sama kayak buah-buahan jin tuh. Inginnya kan dari pemati. Mati cuma ada pemati kayak kita. Ya le ingin ada pemati kayak kita nih 60-70 tahun labar garingan matian. Lah buahan jin tuh yang ada ribuan tahun yang nah makanya cuma mati bisa jauh mati. Ini cuma jarang. Nah, makanya tahu banyak buahnya kadang-kadang. Makanya beranjah buahnya batatai lawan buahnya lah gitu kan. Lah ingin kenapa baik lah, kenapa masing-masing ada alamnya, masing-masing ada alam gaib, ada alam nyata nang kayak kita kan sebedamping. Nah, ini kita kada mengganggu dan indah diganggu. Itu Allah. Nah, ini sudah masing-masing aja. Ingin nafsi aja kalau saya mengganggu saya lah ini. Kemudian dapat mengaji aja itu kada apa mengaji. Ya, misalnya tuh. Ingin kada apa-apa buatnya boleh-boleh aja. Banyak buah sebelah mengaji aja. Ini kan apa-apa aja lah. Ini artinya tak apa-apa. Bagus saja artinya. Ya lah asalnya mengganggu aja. Itu kan lah. Nah, ini. Ujar nang melihat kan melihat dia. Yang indah dilihatkan. Inggih. Sebagus saja ya lah. Nah, kemudian itu maka bernaik lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ke-7. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya, mudah-mudahan segala hajat kita kabul, urusan kita mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini berkat maulidnya Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kampung kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala amanah, keselamatan, kesehatan dan mudah-mudahan dihindarkan dari segala bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkah panjang umur dan diberikan kepada husnul khatimah, hidup beriman, mati membawa iman, dan mudah-mudahan berkumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ridhkan niyyah ila hadratin Nabi al-Fatihah.